Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, kali ini kita akan mengkaji kitab Adabut Thalibin. Ini kitabnya. Jadi kitab ini adalah kitab yang disusun oleh tim Ma'had Winsa, diperuntukkan untuk para mahasiswa baru ya yang harus mengikuti program Ma'had. Nah, kebetulan karena masih kondisinya pandemi, jadi belum bisa bertatap muka langsung, maka kuliah Ma'hadnya dilakukan secara daring. Dan untuk lebih mempermudah mahasiswa, kita buatkan video kajian khusus kitab ini sehingga bisa dipelajari sendiri-sendiri. Baik, kitab ini sebenarnya ada dua topik ya. Jadi yang pertama adalah tentang akhlak, yang kedua adalah tentang fikih. Nah, untuk semester ke depan, satu semester ke depan kita bahas yang tema akhlak, kemudian khusus fikih kita insya Allah akan bahas di semester yang kedua. Baik, untuk lebih mempersingkat waktu, kita bahas yang pertama yaitu bab ahammiyatun niyah fil a'mali. Ahammiyatun niyah, pentingnya niat, fil a'mali, di dalam melakukan amal perbuatan. An Amiril Mukminin, dari hadis ini ya, hadis ini dari Amirul Mukminin, dari pemimpinnya orang-orang mukmin, Abi Hafsin, yaitu Abi Hafs. Abi Hafs itu bapaknya singa ya. Jadi beliau ini dijuluki bapak singa karena tegas dan ditakuti ya. Siapa beliau? Umar bin Khattabi, yaitu Umar bin Khattab. Beliau ini sahabat terbaik nomor 2 ya setelah Abu Bakar. Dan beliau termasuk mertuanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullahi, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqulu, beliau bersabda, innamal a'malu binniyatih, sesungguhnya amal perbuatan itu binniyatih, tergantung niatnya. Hadis ini populer ya, banyak yang hafal karena hadis ini sangat penting ya. Jadi amal perbuatan itu tergantung niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya bagi setiap orang ma nawa, sesuai dengan apa yang dia niatkan. Artinya orang itu akan mendapatkan tergantung dengan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi, barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Maksudnya barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia dapat Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang dia inginkan ya, aw imra'atin yankihuha, atau karena perempuan yang ingin dia nikahi. Jadi motif hijrahnya itu karena dunia atau karena perempuan, maka fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya dia ya sesuai dengan apa yang dia niatkan, sesuai dengan apa yang dia tuju. Orang dulu itu hijrah, sahabat dulu ke Mekah, dari Mekah ke Madinah. Kalau motif hijrahnya adalah karena Allah, maka dia dapat Allah. Kalau hijrahnya karena dunia atau perempuan, maka dia dapat perempuan saja atau dunia saja ya. Atau dalam konteks sekarang misalkan ya, hijrah dari tidak berjilbab ke berjilbab ya. Kalau itu hijrahnya karena Allah, maka dia dapat pahala ya. Tapi kalau hijrahnya karena dia ingin bisnis ya, passion dan lain-lain, ya dia dapat itu, dia dapat pahala. Nah, baik, lanjutnya rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ma'anil mufradat kita lewati ya. Ma'anil mufradat itu makna kosakata ya. Langsung halaman 2, syarhul haditsih, penjelasan hadisnya. Dalal haditsu, hadis ini menunjukkan ala anna niyatah, bahwa sungguhnya niat itu mi'yarun li sihhatil a'mali. Mi'yar itu ukuran, barometer ya, barometer li sihhatil a'mali, untuk sahnya perbuatan. Jadi niat itu menjadi patokan untuk sahnya sebuah amalan. Kalau mau sah, lihat niatnya ya. Faida soluhat niyatu, kalau niatnya sudah baik, soluhal amaluh, maka amalnya insya Allah akan baik.
Wal aksu sahihun, demikian juga sebaliknya, kalau niatnya jelek maka amalnya juga jelek. Contohnya ya, niatnya baik itu misalkan kalian makan, misalkan niatnya untuk memperkuat tubuh ya, biar ibadahnya semakin semangat, itu berarti amal makannya jadi baik. Berbeda kalau makan hanya niat memuaskan nafsu, sudah, maka makannya juga jadi buruk ya. Faqad qala an-Nawawi, al-Imam An-Nawawi berkata, annahu la budda, sesungguhnya harus ya, fi kulli amalil muslimi, dalam setiap amalan orang muslim itu, antakuna fihi niyatun, dia memiliki niat, taduru haula hadhi thalathati, yang berkisar di antara tiga hal ini. Jadi katanya Imam Nawawi, seorang muslim itu kalau beramal ya, kalau beribadah, dia tidak boleh lepas dari tiga niat ini ya. Wahiyah, yaitu yang pertama, ayyaf'ala dzalika khaufan minallahi ta'ala, beribadah khaufan minallah ta'ala, karena takut ya, karena motif takut, niatnya takut pada Allah. Jadi ada orang yang beribadah itu niatnya karena takut pada Allah. Wahadihi ibadatul abidih, model yang pertama ini adalah model ibadahnya seorang hamba ya, seorang budak. Nah, gimana seorang budak? Seorang budak itu bekerja karena takut pada majikannya. Fa'idha kilah, kalau ada yang nanya, ayyuhuma afdoluh, mana yang lebih utama? Al-ibadatu ma'al khawfi, ibadah berlandaskan takut, au ma'ar rojaih, atau ibadah berlandaskan harapan, mana yang lebih utama? Qala al-Ghazaliyu, berkata al-Imam al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, al-ibadatu ma'ar rojaih afdoluh, ibadah yang berlandaskan harapan itu lebih utama, kata Imam Ghazali. Kenapa? Li'anna ar-raja'a yurithul mahabbatah, karena harapan itu bisa melahirkan kecintaan. Wal khaufa yurithul qunutah, sedangkan takut mewariskan atau melahirkan keputusasaan. Jadi itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, ayyaf'ala dzalika li talabil jannah, beribadah, melakukan sesuatu li talabil jannah was thawab, karena berharap surga dan pahala. Yang kedua ini model orang yang bekerja karena reward ya. Kalau yang pertama karena punishment. Wahadihi ibadatu tujari. Nah, model yang kedua ini yang punya modus dapat pahala, ini adalah model ibadah orang yang pedagang ya. Bagaimana pedagang? Pedagang itu bekerja berbasis keuntungannya. Yang ketiga, ayyaf'ala dzalika, dia melakukan itu hayaan minallahi ta'ala, karena malu pada Allah. Jadi dia beribadah berlandaskan malu ya, rasa malu. Wa ta'yidatan li haqqil ubudiyyatih. Jadi menguatkan hak-hak penyembahannya, hak-hak penghambaannya kepada Allah. Wasyukri, dan rasa syukur. Yang ketiga ini modus ibadahnya adalah malu ya, malu atau rasa syukur. Dia beribadah karena merasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Wa yakunu ma'a dzalika qalbuhu khaifan, meskipun hatinya juga ada rasa takut sebenarnya. Li'annahu la yadri hal qubila amaluhu ma'a dzalika amla. Dia tidak tahu soalnya apakah amalnya diterima atau ditolak. Jadi dia beramal karena rasa malu dan rasa syukur, tapi juga dibarengi dengan rasa takut. Takutnya itu takut tidak diterima amalnya. Wahadihi ibadatul ahrori. Nah, model ibadah yang ketiga ini adalah model ibadahnya orang-orang merdeka. Wa ilaihi asyara Rasulullah, dan model yang ketiga ini yang diisyarahkan Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya ya. Lama qalat lahu Aisyatuh, ketika suatu hari Bunda Aisyah istri Rasulullah itu bilang pada Rasulullah radhiyallahu anha, hina qama minal lail, di waktu Rasulullah sedang qiyamul lail ya, sedang tahajud, hatta tawarramat qadamahu, sampai kakinya itu bengkak. Jadi Rasulullah itu tahajud sampai kakinya bengkak. Makanya kemudian Aisyah itu heran dan bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, atatakallafu hadha, kenapa kamu sampai maksa begini ya? Kenapa sampai ibadah segininya ya Rasulullah? Katanya Bunda Aisyah. Wa qad ghafarallahu laka, padahal Allah sudah mengampunimu. Ma taqaddama min dzambika, dosa-dosa yang lalu, wa ma ta'akhkhara, dan yang akan datang. Rasulullah dijamin diampuni dosa-dosanya. Kenapa masih
masih beribadah sengotot itu gitu. Qala maka beliau bersabda, afala akunu abdan syakuro, tidakkah aku menjadi hamba yang bersyukur justru? Bukankah dengan begitu saya harus lebih bersyukur lagi pada Allah? Jadi motif ibadahnya Rasulullah itu adalah bersyukur ya, bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini modus ibadah atau motif ibadah yang paling tinggi ya. Jadi ibadah berlandaskan malu, berlandaskan rasa syukur. Kalau bisa yang ketiga ini, kalau tidak bisa turunkan sedikit, yaitu yang nomor 2, beribadah karena mengharapkan pahala atau surga. Kalau tidak bisa, paling notok adalah beribadah karena takut siksaannya Allah, takut pada neraka ya. Masih bisa, masih tergolong ikhlas ya. Kemudian wadzalika lianna qadral amali, jadi karena kualitas amalan itu yata'allaqu bin niyati, kaitannya erat dengan niat. Jadi amal itu berkualitas kaitannya dengan niat ya. Allati indafa'at hudutsa dzalikal amal, yang dengan niat itu yang mendorong lahirnya amalan itu. Maka kalau dorongannya itu baik, maka amalannya insya Allah baik, produk amalnya. Bidalili ma qalahu Ibnul Mubarak. Dalilnya adalah apa yang dikatakan Abdullah bin Mubarak. Kam min amalin qalilin 'azzamathu niyyah. Betapa banyak amalan yang sedikit, katanya. Betapa banyak amalan yang sedikit atau kecil ya. 'Azzamathu niyyah, menjadi dahsyat karena niat ya. Banyak amal itu terlihat kecil, tapi karena niatnya mulia maka dia menjadi agung. Contohnya tadi itu, makan itu amalan biasa, orang kafir makan, orang muslim makan. Tapi menjadi mulia, menjadi dahsyat jika niatnya adalah saya makan ya Allah biar badan saya kuat, badan saya sehat, sehingga nanti ibadah lebih khusyuk misalkan ya. Jadi itu amalannya menjadi bagus, menjadi mulia. Wa kam amalin azimin hakirathun niyatuh. Banyak juga amalan itu, amalan dahsyat itu menjadi hina gara-gara niatnya. Contohnya ya, ngaji misalkan. Ngaji itu amalan yang luar biasa, tapi niatnya kalau jelek menjadi jelek juga. Contohnya, saya ngaji karena biar dipuji sama orang. Nah, ini niatnya jelek, amalannya baik sebenarnya, tapi rusak akhirnya menjadi jelek. Wa ala sabilil mithal, contohnya ya, misalkan hunaka arba'atu rijalin yatawadda'una, ada 4 orang laki-laki yang sedang berwudu. Wal awwalu yatawadda'u biniyatil wudu'i lis-shalah. Orang yang pertama niat wudunya adalah biar bisa salat ya. Watsani lis-sholati wa imtithali amrillah. Orang yang kedua niat wudunya adalah salat dan melaksanakan perintahnya Allah. Watsalitsu, orang yang ketiga, lis-sholatih, niat sholat, kemudian biar bisa sholat maksudnya, wamtithali amrillah, dan biar mengikuti perintahnya Allah, wattiba'i sunnati Rasulillah, dan mengikuti sunnahnya Rasulullah. Warrabi'u, sedangkan orang yang keempat, niatnya lis-sholati wamtithali amrillah, wattiba'i sunnati Rasulillah, wa takfiridz dzunub. Niatnya ada 4, yang nomor 4 ini. Dia biar bisa sholat, dia biar bisa melaksanakan perintah Allah, dan biar bisa mengikuti sunnah Rasulullah, dan yang keempat niatnya biar menghapus dosa-dosanya. Mana yang lebih baik? Yang lebih baik nomor 4. Kenapa? Karena orang yang keempat ini niat baiknya paling banyak, maka pahalanya diganjar sesuai dengan jumlah niatnya tadi. Kulluhum tawadda'u nafsal wudu. 4-4-nya berwudu dengan pola yang sama sebenarnya. Wudunya sama-sama saja. Walakinnat tafawutah bid-darajati hasban niyah. Tapi perbedaannya adalah niatnya. Yang pertama niatnya cuma 1, yang nomor 4 niatnya 4. Maka itu yang membuat beda pahalanya. Wa mithalun akhar, contoh yang lain, rajulun shalla wa amman nasa fi sholatil isya. Ada orang yang ngimami orang ya, menjadi imam ya di sholat isya, wa ahsana sholatahu wa qiraatahu, dan dia itu menjadikan suaranya enak ya, dibuat enak bacaannya gitu. Liyataladzadza bihan nasu, tujuannya biar makmumnya itu menikmati, wa ya'juba minha biha, dan biar makmumnya itu kagum sama imamnya. Maka bagaimana hasilnya? Fakanat as-sholatu tasihu, maka sholatnya itu sah ya.
wal qiraatu ghairu maqbulatin indallah, tetapi bacaannya ditolak, tidak berpahala. Kenapa? Karena niatnya biar dapat pujian, biar dapat pujian dari orang, biar kagum ya. Wa mithalul waqi' fi jami'atina, contoh yang nyata yang terjadi di kampus kita adalah bisuhulati najidut tolabah jalasu fil masjid. Kita mudah menemukan para mahasiswa itu duduk santai di masjid. Idza kana julusuhum liniyatil istirahah, kalau duduknya niatnya karena istirahat, karena santai, karena ngiyup saja, falaisa lahum fil akhirati min khalaq, maka dia di akhirat tidak dapat pahala. Gimana caranya biar dapat pahala? Ya duduknya di masjid, niatnya niat i'tikaf misalkannya, baru dapat pahala. Wa fi hadisin rawahul Bukhari, dan ada hadis riwayat Imam Bukhari ya, anna Ma'na bin Yazid yaqulu, Ma'an bin Yazid berkata, kana abi, suatu hari ayahku Yazid ahraja dananir, dia mengeluarkan uang dinar ya, yatasaddaqu biha, dan dia sedekahkan uang tadi itu. Fawadu'aha inda rajulin, uang tadi itu ditaruh di dekatnya orang laki-laki, fil masjid, di masjid ya. Fajituh, maka saya mendatanginya, katanya anaknya ya. Fa'akhadtuha, saya ambil uang yang ditaruh oleh ayahnya tadi. Fa'ataituhu biha, saya membawanya kepada ayahku. Faqala, kemudian ayahnya berkata, wallahi ma iyyaka aradtu, demi Allah uang ini bukan untuk kamu, uang ini saya niatkan sedekah, katanya bapaknya ya, tapi anaknya sudah ngambil uang itu. Fa khasamtuhu ila Rasulillah, kemudian beliau melaporkan ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Rasulullah bersabda, laka ma nawaita ya Yazid, kamu sudah mendapatkan apa yang kamu niatkan. Kamu tadi kan naruh uang itu untuk sedekah, sudah kamu dapat pahalanya. Walaka ma akhadta ya Ma'an, dan kamu Ma'an, anaknya tadi yang ngambil uangnya tadi itu ya, kamu dapat apa yang kamu ambil. Apa? Dia dapat uang saja, tidak dapat pahala. Kenapa? Yang niat sedekah tadi adalah bapaknya. Hadza yadullu, hadis ini menunjukkan ala anna niyatah ruhul amalih, bahwa sesungguhnya niat itu adalah ruhnya amal perbuatan. Jadi niat itu posisinya adalah seperti ruh ya. Maka kalau amalan, kalian kalau beramal tidak dibarengi niat ya, maka seperti tubuh yang tanpa ruh, dia mati, kering ya, tidak bernilai akhirnya. Maka penting akhirnya kita beramal itu niatnya harus baik, biar hidup ini amalnya. Bal wa hatta warada fi Fathil Bari, bahkan dijelaskan di dalam kitab Fathul Bari bisyarhi Sahihil Bukhari, kitab syarahnya Sahihul Bukhari karya Ibnu Hajar Al-Asqalani ya, anna niyatal mu'mini, bahwa sungguhnya niatnya seorang mukmin khairun min amalihi, adalah lebih baik daripada amalannya. Jadi niatnya saja sudah lebih baik daripada dari amalnya ya. Wa hadza laisa dalilan fi jawazi tirkal amal, tetapi bukan berarti kemudian kita terus tidak beramal, cukup diniat saja, enggak cukup ya. Wa innama kanat sihhatul amali daiman tata'allaqu bi khulusin niyah, tapi poinnya itu adalah bahwa sahnya sebuah amal perbuatan itu tergantung terhadap keikhlasan niatnya. Sebenarnya ada dua hal ya yang mempengaruhi diterimanya amal atau enggak. Yang pertama adalah sesuai dengan tuntunan syariat, sesuai dengan ilmunya maksudnya, enggak ngawur gitu ya. Salat sesuai dengan fikih, enggak ngawur. Yang kedua ikhlas. Nah, kalau kalian salat misalkan hanya sesuai dengan syariat tapi tidak ikhlas, ditolak sama Allah. Kalian salat ikhlas saja tapi salatnya ngawur, enggak sesuai dengan fikih, maka ditolak juga sama Allah. Maka biar diterima dua-duanya digabungkan. Bikhilafin law waqa'a ahadun fil muharramat, ada kasus yang berbeda ya. Kalau ada orang yang pengen melakukan hal yang haram wal manhiyat, dan yang terlarang, biniyatin thayyibatin, meskipun dengan niat yang baik, fala tibara li hadhihi niyyah, maka tidak dianggap ya, niatnya percuma ya, karena amalannya amal yang haram. Misalkan mau nyolong, niatnya niat baik biar disedekahkan, itu tidak diterima karena dia perkara yang haram. Li'anna al-Ghazali yaqulu, karena Imam Ghazali berkata, anna niyata tu'thiru fil mubahat wa ta'at fahasbuh. Jadi niat baik itu hanya berefek di dalam amalan-amalan ketaatan atau minimal amal yang mubah.
Tadi seperti mau makan, tuh makan kan mubah ya. Kemudian mau tidur itu mubah juga. Kalian niatkan yang baik itu bisa masih. Olahraga itu mubah asalkan tidak melanggar syariat ya. Maka itu juga sama, bisa diniatkan. Wa ammal manhiyatu fala, tetapi kalau yang terlarang itu tidak boleh niat baik. Ya, mau gosip misalkan ya, bismillah saya mau gosip demi kebaikan, tidak bisa. Kenapa? Karena gosip itu terlarang. Fa innahu law nawa ay yasurra ihwanahu bi musa'adatihim ala surbil khamri mithalan. Kalau misalkan ada orang yang pengen nolong temannya yang ingin minum minuman keras misalkan, lam tanfa'an niyatu fihi, maka niatnya tidak bermanfaat, tidak berguna. Kenapa? Karena minum khamr itu, minum minuman keras itu haram soalnya. Wal mithalul waqi' fi yaumina, contoh nyata di zaman sekarang adalah al musafahatu bainar rijal wan nisa'i, jabatan tangan antara laki-laki dan perempuan. Lau sofaha ahadun zamilatahu ala janabiyyatah biniyati idkhalis surur. Kalau ada orang salaman jabatan tangan dengan lawan jenis yang bukan mahram, meskipun niatnya baik ya, fala tu'tabaru hadhihin niyah, maka niatnya tidak berguna. Li'annaha taqa'u fil muharramat, karena dia melakukan yang haram. Justru dia dosa ya, karena dia salaman lawan jenis soalnya. Alawatan ala dzalik, sebagai tambahannya, hatsal ulama mendorong, wa minhum Abdurrahman bin Mahdi, di antaranya adalah Syekh Abdurrahman bin Mahdi, ala man sannafal kitab, atas para penulis ya. Jadi ulama mendorong para penulis li ayyabtadi'a bimabhathin yatahaddatsu anin niyah. Kalau bisa, para penulis itu mengawali tulisannya membahas tentang niat. Tujuannya apa? Tambihan litolib ala tashihin niyah, biar para santri itu, para pelajar itu atau para pembaca itu bisa meluruskan niatnya. Wa kadzalika li talabatina ala izza, demikian juga para mahasiswa ya, yang bawi lahum ayyusahhihu niyatahum, harus ya meluruskan niat. Para mahasiswa itu penting meluruskan niatnya. Fi thalabil ilmi, di dalam kuliah ya. Ketika dia kuliah, dia penting meluruskan niat. Hadron min an waqa'u fi su'in niyah, agar tidak terjatuh kepada niat yang buruk ya. Ibana talabihim al-ilma, selama dia kuliah ya, selama dia belajar. Wal mithalul jali al-waqi al-yaum, contoh nyata yang terjadi pada zaman sekarang, niyatut talib, niatnya para mahasiswa itu, fi talabil ilmi, di dalam kuliah, mujarradatun li talabil amal, niatnya adalah hanya untuk nyari kerjaan, hanya untuk nyari pekerjaan, lapangan pekerjaan yang prospek, yang layak ya. Faqad badat hadhihin niyatu, niat ini sudah tampak fi bidayati iltihaqihim bil jami'ah, ketika awal masuk kuliah, niat ini sudah nampak sebenarnya. Dia milih kampus yang paling menjamin ya, yang paling memungkinkan untuk dapat kerja yang paling bagus. Hatta najidu ghaira qalilin, sampai kita itu menemukan banyak sekali ya. Minhum tafakkaru fi ihtiyaril qismid dirasi, mereka memilih jurusan alladzi wa'adahum sur'atal ghausi fi biharil amal. Orientasinya adalah yang paling memungkinkan, yang paling menjamin dia dapat kerja. Dia milih jurusan orientasinya kerja. Iyyakum wa hadhihi niyyah, hati-hati dengan niat yang begini katanya. Fi talabil ilmi ayyuhat talabah, di dalam mencari ilmu wahai para mahasiswa ya. Li'anna rasulah, karena Rasulullah qad hadzarana, sudah memanti-wanti kita ya, biqaulihi asy-syarif, katanya Rasulullah, man ta'allama ilman mimma yabtawi bihi wajhallahi azza wajal, barang siapa yang belajar sebuah ilmu yang seharusnya diniatkan untuk Allah, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan minad dunya, yang dia belajar hanya untuk mendapatkan keuntungan dunia, lam yajid arafal jannati yaumal qiyamati, maka dia tidak akan mendapatkan baunya surga nanti pada hari kiamat. Jadi baunya saja dia tidak dapat, apalagi surganya. Faltakun niyatukum liwajhillah, maka para mahasiswa itu, para pelajar itu niatnya harus ikhlas karena Allah dalam mencari ilmu. Wa amma umurud dunya, adapun urusan dunia, fallahu ya'tikum as-suhulata fiha, insyaallah Allah mudahkan urusannya kalau sudah niatnya ikhlas. Sebagaimana sabdanya Rasulullah di dalam riwayat Imam Ibnu Majah, man kanatid dunya hammahu, barang siapa yang obsesinya adalah dunia, niatnya adalah dunia,
farraqallahu alaihi amrahu. Allah cerai-beraikan urusannya. Allah buat rumit urusannya. Allah buat semrawut ya, kocar-kacir urusannya. Wa ja'ala faqrahu baina ainaihi, dan Allah menjadikan kefakiran di depan matanya. Jadi dia dihantui ketidakcukupan ya. Walam ya'ti minad dunya illa ma kutiba lahu, sedangkan dunia hanya didatangkan sesuai dengan yang ditakdirkan untuk dia. Wa man kanatil akhiratu niyatahu, tetapi barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai niatnya, sebagai obsesinya ya, jama'allahu lahu amrahu, maka Allah kumpulkan urusannya, Allah rapikan ya urusannya, Allah uruskannya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, dan Allah tanamkan kekayaannya, kecukupan di dalam hatinya. Wa atathu dunya wa hiya rawimah, dan dunia mendatangi dia dalam keadaan hina. Jadi dia dikejar-kejar dunia justru. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.